Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'du. Faya ikhwatal islami wal iman wa ya ma'asyiral muslimina wal mu'minin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin wa inna akramakum indallahi atqakum wa innahu faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya berpesan pada diri saya terlebih dahulu dan kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, memuliakan orang-orang yang bertakwa, dan hanya orang-orang yang bertakwa mereka yang paling berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Di antara bentuk ketakwaan kita kepada Allah adalah mencintai hamba-hamba Allah, menolong hamba-hamba Allah, memperdulikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Man kana fi auni akhihi kana Allahu fi aunihi. Barang siapa yang senantiasa menolong saudara-saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Ya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'du wa syabbaka baina asabihi. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu ibarat bangunan. Ada tiangnya, ada atapnya, ada jendelanya, ada pintunya, ada tembok dindingnya, satu sama lain saling menguatkan. Apabila salah satu komponen bangunan tersebut rusak, maka yang lainnya menopang biar tidak roboh, kemudian memperbaiki. Dalam keterangan lain, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman satu sama lain fi tawaddihim, dalam kasih sayang mereka, wa ta'atufihim wa tarahumihim kamasalil jasadi, seperti satu jasad. Apabila salah satu dari anggota jasad tersebut, anggota badan tersebut sakit, maka jasad-jasad lain atau anggota jasad yang lainnya juga merasakan demam, sakit yang sama. Saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat dan Utara ditimpa musibah. Ya. Kita nggak kebayang kalau musibah tersebut menimpa kita. Alhamdulillah, kita yang sehat, kita yang dijauhkan dari malapetaka tersebut, maka kita yang harus memberikan kepedulian. Ya, memberikan kepedulian untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Ini diantara bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki kepedulian yang besar terhadap saudara-saudaranya. Ya. Kalau rasa kepedulian terhadap saudara ini sudah hilang dari hati kita, seakan-akan sholat kita, puasa kita itu nggak ngefek sama sekali. Ya kan? Takwa kita hilang. Kalau kita tidak menangis terhadap apa yang menimpa saudara-saudara kita, tidak bersedih sebagaimana jasad atau bangunan tadi, atau kita cuek, ya, minimal yang paling bisa kita lakukan kalau nggak ada uluran tangan berupa harta atau material, maka kita berdoa untuk mereka. Saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina juga masih luar biasa. Di tengah mereka mau kembali di kampung mereka, masih di camp-camp penampungan, tenda-tenda. Di sana musim dingin juga, hujan juga.
Di beberapa video ditampakkan kepada kita kemah-kemahnya itu tergenang air, bayang. Walaupun tidak sampai memenuhi di atas kemah, tapi mereka tergenang air juga. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya musibah itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa melakukan hal tersebut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di setiap kejadian yang Allah timpakan kepada hambanya di atas muka bumi tidak lepas dari yang namanya hikmah, pelajaran, sebab dan musabab. Ya. Harus kita ambil pelajarannya, di antaranya ayat yang berbunyi zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Zaharal fasadu, muncul kerusakan. Fil barri wal bahri, baik di dalam daratan maupun di dalam lautan. Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Ya. Akhirnya dimunculkan atau Allah timpakan fasad tersebut, kerusakan tersebut karena ulah manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah menimpakan kepada mereka agar mereka merasakan sebab kejahatan yang mereka lakukan. Kemudian agar mereka sadar. Ya. Banyak sekali analis-analis yang mengatakan melihat kejadian banjir yang luar biasa, kayu-kayu ikut kentir itu terhanyut ikut air datang dari atas gunung, bayang. Ketika surut itu semuanya, kampung, satu kampung, mungkin beberapa desa itu berubah jadi kayu semua. Ya, banyak kejahatan-kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mudah-mudahan kita semuanya, negara kita, pemerintah kita, para pemimpin-pemimpin bahu-membahu berusaha untuk bisa menyelesaikan segala kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh tangan-tangan jahat umat manusia. Kita berdonasi untuk mereka apa yang kita miliki, sedikit dari sebagian harta kita yang Allah berikan pada kita, tenaga kita, pikiran kita, doa kita. Jangan sampai kita mati hati tidak peduli kepada mereka, jangan sampai. Ya, tidak boleh kita sebagai orang yang beriman kenyang sendiri sementara tetangga kita kelaparan, senang sendiri sementara tetangga kita kesusahan, tidur nyenyak sendiri sementara tetangga kita nggak ada tempat untuk tidur. Tidak boleh. Hilang iman seseorang ketika dia seperti itu. Ya, la yu'min, tidak dikatakan beriman atau hilang iman dia apabila dia kenyang sendirian sementara tetangganya kelaparan, sementara nggak ada kepedulian sama sekali. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah-musibah dari saudara-saudara kita dan dari kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada melanjutkan tema yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu min alamatin najahi fin nihayat ar-ruju' ilallahi fil bidayat. Di antara tanda keberhasilan seseorang di akhir nanti itu adalah kembalinya dia kepada Allah di awal dia melangkah. Kemarin kita sudah jelaskan, kembali kepada Allah di awal dia melangkah ini ada dua makna. Makna yang pertama adalah kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuaikan dulu dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Halal ataukah haram, sah ataukah tidak sah. Ini harus menjadi ukuran pertama. Yang kedua, kembali kepada Allah maksudnya minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika permulaan segala amal yang kita lakukan, perbuatan, program, kita kembali kepada Allah, maka akan berujung kepada keberhasilan dan kesuksesan. Keberhasilan dan kesuksesan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika keberhasilan dan kesuksesan tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan langgeng, insya Allah langgeng, membawa berkah, ketenangan bagi pelakunya. Ada beberapa keberhasilan tapi dimulainya tidak ilallah, bukan karena bersandar pada hukum Allah, bukan pula atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ngawur saja, yang penting dia sukses. Ya. Di ujung seakan-akan dia luar biasa. Orang melihatnya, Masya Allah, pengen seperti dia. Tapi kita tidak tahu hati dia nggak tenang, karena dia tahu bahwa yang dia lakukan dari awal itu memang hal yang haram. Dia tahu itu, hatinya itu selalu menolak untuk melakukan, tapi ketamaannya, ya, juhudnya, ya, kebandelannya lebih dia menangkan daripada bisikan hati nuraninya itu. Terus berujung tidak lama hancur kembali, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ar-ruju' ilallah harus menjadi tanjakan pertama kita, atau dalam setiap melangkah kepada program apapun, perbuatan apapun itu bentuknya. Walaupun seakan-akan secara zahir di dunianya itu sifatnya mubah, tapi kalau kita rujuk ilallah Subhanahu wa taala, ya, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, menginginkan agar ini berujung atas ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu diantara kesuksesan. Ya, itu diantara makna kesuksesan. Kemudian poin selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Nah, ini juga hampir sama dengan sebelumnya. Man asyraqat bidayatuhu, siapapun yang bidayahnya, permulaannya itu asyraqat, cemerlang, maka asyraqat nihayatuhu, maka pungkasannya, pengakhirannya juga akan menjadi cemerlang. Ya. Jadi ketika kita berjalan meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita melihat orang sedang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, atau kita melihat diri kita sendiri yang sudah nawaitu as-sayra ilallah, saya berniat berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda kita akan sukses di akhir perjalanan kita, mungkin kita pengen tahu gitu kan, orang tersebut nanti sukses ataukah tidak, atau kita pengen tahu kita ini sukses ataukah tidak. Ada tanda-tanda namanya, ada yang namanya tanda-tanda al-alamah, ya, hiya isyraqul bidayati fahuwa alladhi yadullu ala isyraqin nihayati. Tandanya dia akan sukses di ujung tadi adalah permulaan yang dia mulai adalah bersinar juga. Nah, jadi fal bidayatu la budda min ihkamiha summa hiya dalilu ala nihayati allati yumkinu alal insani atau yumkinu an yasila ilaihal insan. Jadi bidayat ini permulaan, awal langkah kita ini adalah kunci dari sebuah akhir kita. Ya, bidayahnya baik, cemerlang, bagus, bersinar, maka nihayahnya atau akhirannya juga akan baik, bagus, cemerlang dan bersinar. Ya. Hadirin, di sini kita coba melihat dari kehidupan ashab atau sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini annal iqbala ala a'malil islami fil bidayati kana qawiyan. Di tengah kalangan para sahabat, ketika mereka al-iqbal alal a'mal al-islamiyah, memulai melakukan amal-amal perbuatan Islam fil bidayat, di awal-awal, kana qawiyan, begitu sangat kuat sekali di masa sahabat. Bahkan diriwayatkan anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ra'a ahadal abidina yusalli fi masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki bukaan syadidan. Diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
pernah melihat salah satu orang yang sedang bertobat sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh di salah satu masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahuwa yabki, orang tersebut yang dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq, wahuwa yabki bukaan syadidan, menangis dengan terseduh-seduh, menangis keras. Faqala hakadha kunna, kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan hakadha kunna, ya, demikianlah kami dulu seperti itu. Ya. Summa qasat qulubuna, kemudian hati-hati kami ini sekarang ini, hadirin, sudah atos, keras. Nangis itu sudah nggak bisa. Padahal di depannya itu dia tahu dan ingat betul dosa-dosanya itu begitu banyak. Dalam sehari dia ngitung, ya, amal sayyi'ahnya, amal buruknya lebih banyak daripada amal solehahnya, daripada amal baiknya. Ketika dia duduk menyendiri beristighfar, itu hanya sekedar keluar dari mulut, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak menghayati makna dan kandungannya. Ada yang dia paham makna dan kandungannya, tapi biasa-biasa saja, tapi tidak sampai bisa meneteskan air mata. Faktornya banyak. Malulah, takut dibilang inilah dan lain sebagainya. Orang yang beramal karena Allah itu tidak meninggalkan amal karena manusia. Yang beramal karena Allah itu bukan beramal karena manusia, tidak pula meninggalkan amal tersebut karena manusia. Itulah ikhlas. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kalangan tengah para sahabat ketika memulai amal perbuatan Islam, tentunya amal-amal soleh, permulaan mereka begitu kuat, luar biasa, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya karena kita ini atos hati kita sudah keras, summa qasat qulubukum, keras hatinya, fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah, bahkan saking kerasnya seperti batu atau bahkan lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati, batu itu ada yang pecah, ditetesi air, hati kita tidak bisa pecah. Dinasehati, diingatkan. Ya. Lama yahbitu min khasyatillah, ada pula batu, ya, jatuh, pecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qasat qulubukum, atos dan keras hati kita ini. Ya. Kemudian hadirin, al-muhimmu anna isyraqal bidayati yazharu min khilali quwwatil iqbali 'ala Allah fil bidayah. Cemerlangnya bidayah kita, permulaan kita, itu bisa dilihat kuatnya kita menghadap dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bidayah tersebut. Ya, dalam bidayah tersebut. Dengan cara apa, Ustaz? Menangis tadi diantaranya. Ya, menangis mengingat berbagai banyaknya dosa yang kita lakukan. Kewajiban kita tunda-tunda selalu. Ya, dengan cara apa lagi? Dengan banyak berzikir, beristighfar, bertaubat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, bertasbih subhanallah, bertakbir Allahu akbar, bertahlil la ilaha illallah. Ya. Tilawatul Quran, memulai dengan mulazamah dengan Al-Quran. Dengan apalagi Ustaz? Bil ilmi, dengan ilmu. Mendatangi majlis-majlis pengajian. Ya. Bil mutolaati, tidak cukup dia datang majlis pengajian. Ada rezeki buku-buku yang membuat dia kembali kepada Allah, dibacanya mutolaah terus. Biziyadati ikhwanihi, dengan menambah saudara-saudara yang soleh.
berkumpul dengan mereka-mereka. Bikhidmatihim, dengan terus bisa membantu kalau dia berkelapangan, sehat, kuat. Saudara-saudaranya yang membutuhkan layanan atau bantuan dia. Bil qiyami bihuquqis sayri ila Allah azza wa jalla kamilatan. Di antaranya lagi dengan menjalankan hak-hak perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Min ta'atin lisyuyukhi bil ma'ruf. Kalau dia punya ustadz, punya guru, mentaati gurunya, ustadznya, setiap diajak kepada kebaikan-kebaikan. Ada yang namanya halakoh-halakoh keilmuan. Secara khusus di situ ustadznya mendampingi murid-muridnya dengan intens, menanyakan bagaimana perkembangannya. Itu terkadang penting, hadirin yang dimuliakan Allah. Saat kita secara umum belum bisa mengendalikan diri kita, maka kita perlu khusus merapat dengan guru tertentu yang bisa mengingatkan kita dan mengontrol kita, ya, dalam urusan kita di dunia menuju Allah Subhanahu wa taala. Diarahkan. Kalau tidak, maka setiap ada pengajian minta arahan-arahan kepada ustadz yang memberikan kajian tersebut terhadap masalah-masalah yang Bapak Ibu semuanya alami. Kemudian berusaha mentaati dan menjalankan arahan tersebut. Di antara penyakit yang terjadi di zaman kita sekarang, terkadang arahan-arahan, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh ustadz, bahkan orang tersebut sendiri yang bertanya, meminta arahan, itu nggak diindahkan. Ini banyak terjadi seperti itu. Atau mungkin 1-2 hari diindahkan, berusaha, kemudian dilalaikan lagi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak lagi, faman kana hadza haluhu kanat bidayatuhu musyriqatan. Barang siapa yang memulai amal solehnya dengan itu semuanya tadi, inilah permulaan yang cemerlang. Wabittali nastati'u, oleh karena itu kita bisa memberikan atau menilai atau memberikan penilaian kepada orang tersebut, nanti akan berujung dan berakhir kepada kesuksesan dan kecemerlangan juga. Ya, hadirin, tapi perlu diingat bahwa sesungguhnya tadi kita diminta fokus, kuat, istiqomah, menjalankan apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Dari yang tadi yang saya sampaikan, terkadang sebagian orang berlebihan, melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain. Dia lupa hubungan dia sesama manusia juga di antara kecemerlangan permulaan dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai berlebih-lebihan. Sudah kadung nikmat menikmati sholat malam contohnya. Sudah kadung nikmat menikmati sholat duha contohnya. Akhirnya apa? Dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain, bahkan yang dia tinggalkan itu perkara yang sifatnya fardu gitu. Ya. Maka ini jangan sampai. Ya, jangan salah jalan. Nah, ini kenapa tadi? Makanya di awal tadi dikatakan oleh Syekh, ar-ruju' ilallah itu rujuk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, rujuk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Perilaku dia kepada sesama manusia terlalaikan. Saat dia merasa saya pengen fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai terjadi. Ya. Jangan sampai mengorbankan istri, mengorbankan anak, mengorbankan kewajiban dia demi atau beralasan untuk dia ingin fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Linafrid anna insanan aqbala Allah. Kita contohkan ada orang yang pengen taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berpuasa, melaparkan diri. Karena diantara untuk menghilangkan atosnya hati ini, kita berlapar-lapar, ya, tidak berkenyang-kenyang. Wasahar, contohnya dia pengen qiyam lail, ya, mempersedikit tidur malamnya, kuat sekali dia melakukan itu, ya.
Akhirnya apa? Dia melalaikan fisiknya. Nah, ini kita contohkan. Melalaikan hak badannya. Ya. Maka hal ini tentunya ghalat atau suatu kesalahan. Hadza laisa iqbalan sahihan. Ini bukan permulaan yang sahih, yang baik. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan hak badannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan, wa inna li jismika 'alaika haqqan. Dan pada jisimmu, badanmu, kamu punya kewajiban terhadapnya. Jangan kau siksa sampai karena kamu pengen luwe itu lapar, berlapar-lapar. Akhirnya sampai kamu sakit. Kamu pengen terus mengisi malammu dengan qiyam, akhirnya kamu nggak pernah istirahat. Ya. Dan yang mengetahui kebutuhan badanmu tentunya Allah Subhanahu wa taala adalah dirimu sendiri. Ya kan? Adalah dirimu sendiri. Apalagi saat dokter sudah mengatakan, "Pak, makan yang banyak, istirahat yang cukup." Nah, kalau tidak nanti berefek buruk pada kesehatan Bapak. Karena saking semangatnya orang tersebut pengen kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melalaikan hal itu. Hadirin, perbuatan baik yang kita lakukan tidak boleh merugikan yang lain. Walaupun itu merugikan diri kita sendiri, contohnya badan kita tadi, hadirin. Ya. Seperti itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Wa misluhu man aqbala 'ala Allah, atau contoh lain orang yang ingin menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus fadayya'a haqqa ummihi. Dia menyia-nyiakan hak ibunya. Hadirin. Mungkin hadirin pernah mendengar dia pengen ikut berjihad. Ketika ditanya punya bapak, punya ibu, punya. Apa yang diarahkan oleh Rasulullah kepada orang tersebut? Suruh memenuhi hak kedua orang tuanya. Masya Allah. Ya, jangan sampai kita menyia-nyiakan hak ibu kita. Au aqbala 'ala Allah fadayya haqqa abi, atau menyia-nyiakan hak bapaknya. Au aqbala 'ala Allah fadayya haqqal jiwar, atau menyia-nyiakan hak tetangganya. Au aqbala 'ala Allah fadayya huquqal khalqi, atau menyia-nyiakan hak orang lain. Au aqbala 'ala Allah binafilatin fadayya wajibat, atau dia pengen fokus melakukan hal-hal yang sunnah tapi kemudian dia menyia-nyiakan hal-hal yang wajib. Nah, jangan sampai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi, wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, yaitu kepada Allah. Ini hadis qudsi. Yang lebih saya cintai dibanding dia menyelesaikan fardu-fardunya. Yang tadi saya bilang dia pengen puasa sunnah, ya, berlapar-lapar, atau dia pengen qiyam lail, sunnah semua itu hadirin. Ya. Tapi kemudian meninggalkan hal-hal yang fardu. Full satu malam dia lakukan. Tahajud, zikir, solawat, istighfar, taubat. Giliran datang azan subuh, tidur, nggak sholat subuh. Ini kan keblinger namanya. Ya, sebanyak apapun sunnah yang kita lakukan, sehebat apapun perbuatan sunnah yang kita lakukan, tidak mengalahkan, pahalanya itu tidak mengalahkan perbuatan yang wajib, yang fardu hadirin. Ini yang dimaksud dengan di poin pertama tadi kita ingatkan ar-ruju' ilallah, paham terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak paham ya dengan ilmu itu tadi kita salah
kaprah atau keblinger. Jadi kita harus alaina an nadha'a fi hisabina alla takuna nawafiluna ala hisabi furud. Harus bisa paham mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang prioritas, mana yang enggak prioritas. Ya. Mohon maaf. Ada beberapa contohnya wirid, zikir semuanya. Bagus. Doa semuanya bagus. Sholawat semuanya bagus. Ada dia berzikir, membaca, meninggalkan bacaan Al-Quran demi fokus untuk membaca wirid-wirid yang dibaca oleh yang ditulis oleh ustadznya atau syekhnya. Ini namanya ghulu atau berlebihan, bahkan masuk dalam kategori salah. Ya, ketika dia mengesampingkan Al-Quran, nggak pernah sama sekali dia baca sebagai bahan zikirnya, sebagai bahan tilawahnya, karena dia fokus dengan wirid yang ditulis oleh syekhnya. Ini salah. Ya, kalau kau kuat membaca tulisan, itu tulisannya semuanya bagus tadi, tapi tidak ada yang lebih bagus daripada Al-Quran. Pahalanya, ibadahnya, Masya Allah. Ini jangan sampai kita. Ya. Famasalan lau kuntu a'malu, ya, wirdi wa idha bi insanin yaghraqu fa fi hadhil hala atakhalla an wirdi wa unqidhuhu am utabi wirdi. Nah, ini contoh lagi. Ketika saya sedang melakukan wirid saya itu contohnya saya sedang membaca Quran, baca zikir-zikir tertentu. Oke. Memang jadwal tersebut saya punya jadwal, jam tersebut saya sedang pengen takhalli, menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau diganggu oleh orang lain atau oleh apapun, oke? Tapi kemudian di depan kita ada orang membutuhkan pertolongan kita dan tidak ada orang lain selain kita yang bisa membantu dia. Kalau enggak kita tolong, dia mati. Dalam hal ini saya melanjutkan wiridku, ataukah saya berhenti dan menyelamatkan orang tersebut? Jawabannya adalah bal alayya an unqidhahu. Saya harus berhenti dan menyelamatkan orang tersebut. Ini contohnya begitu. Fala yasihu an takuna nawafilu ala hisabil faraid. Jangan sampai hal-hal yang sunnah yang Anda lakukan itu mengalahkan hal-hal yang fardu, menolong nyawa orang dalam keadaan tadi hukumnya wajib dan fardu bagi Anda. Ya. Bal ba'dul furudi, ya, yutwa li salihi furudin ukhra fakama annana nuhawilu an nuhkimal bidayata hatta takuna bidayatuna musyriqatan fala yasihu an takuna quwwatul bidayati ala hisabi faraidah. Demikian pula antara satu fardu dengan fardu yang lain, ya, jangan sampai gara-gara kita melakukan satu amalan perbuatan kita mengorbankan amalan perbuatan yang lain. Perbuatan kita dalam memperbagus atau mencemerlangkan permulaan dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai meninggalkan hal-hal yang fardu atau kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dalam hal ini, dalam hikmah tersebut kita diingatkan agar kita satu rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diingatkan bahwa sesungguhnya permulaan kita yang cemerlang dengan merujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan akhiran kita yang cemerlang. Seakan-akan bagaimana kita tahu kaifa na'rifu isyraqal bidayat? Seakan-akan kita ditanya, bagaimana kita tahu bahwa permulaan Anda itu bagus? Maka kemudian inilah jawabannya. Ya, jawabannya tadi apa? Mastauda'a fi ghaibis sarairi, ya, zahara fi syahadatiz zawahiri syattana baina man yastadillu bih. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita
ada yang namanya dalam Islam ini, dalam kita beramal ada yang namanya fikih, namanya fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Ya, ini penting sekali. Banyak sekali di kalangan umat Islam ini tidak memahami hal itu. Ya, karena jauhnya dari keilmuan. Ada yang memahami tapi dalam prakteknya tidak menjalankan. Ya, tidak menjalankan. Maka dalam kajian tazkiyatun nafs ini, di antara targetnya tentunya kita paham semuanya, kita pengen memperbaiki diri kita, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bermaksiat, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintainya. Maka dengan ilmu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang wajib dengan yang sunnah, kita harus bisa mendahulukan yang wajib. Kita pengen melakukan semuanya, wajib, sunnah, semuanya kita lakukan. Ya. Tetapi ketika dua hal tersebut bertabrakan, maka tidak boleh kita mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib. Ini yang pertama. Contoh yang kedua, ada dua hal yang wajib kita lakukan, semuanya berpahala. Di sini kita harus pinter, karena kita nggak bisa melakukan keduanya, maka kita harus memilih salah satu. Ketika kita harus memilih salah satu, jangan sampai kita salah pilih. Harus bisa memilih yang lebih wajib, lebih penting daripada yang sekedar wajib dan yang penting. Nah, ini ya. Termasuk semua amal soleh yang kita lakukan, semuanya berpahala. Kita harus paham bahwa sesungguhnya pahala tersebut bertingkat-tingkat. Ini amal soleh A, amal soleh B, pahalanya 10, pahalanya 1. Maka kita orang yang muslim harus memilih amal soleh yang pahalanya 10 dibanding yang 1. Pengennya melakukan dua-duanya, tapi ketika nggak bisa dua-duanya, kita harus pinter milih. Ya. Ada uang 10 juta, ini mau disedekahkan, tentunya akan dapat pahala. Ini kemana kita sedekahkan, kita harus berpikir, minta arahan mana ya objek yang lebih prioritas. Ya kan? Diberikan kepada orangnya kurang membutuhkan. Yang penting saya sedekahkan dapat pahala ya Ustadz. Iya, memang dapat pahala. Tapi ketika Anda ngasal ngasih, nggak melihat objeknya tersebut, ya kan? Ini yang akan membuat bencana kita ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang yang penting kan saya senang Ustadz, saya keluarkan uang ini, saya senang dapat pahala. Hadirin, senang memang menjadi perhatian kita ya. Akan tetapi kalau kita karena Allah Subhanahu wa taala melihat fikih prioritas ini, kita akan seharusnya lebih senang lagi ketika satu amal perbuatan ini pahalanya lebih banyak, pahalanya lebih lama, yang menikmati banyak orang, dibanding Anda perbuatan yang sama ini pahalanya cuma 1, yang menikmati Anda saja atau dia saja, 1 atau 2 orang ya. Kemudian nggak berlangsung lama, maka harus kita bisa menimbang-nimbang ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Ada uang seharga umroh Anda ya, seharga umroh sekitar 30 juta. Anda pakai umroh, padahal umroh sudah pernah Anda lakukan. Bagi para ulama yang mengatakan umroh itu wajibnya sekali saja. Yang kedua sunnah gitu. Anda mampu melakukan umroh lagi tahun depan lagi, karena duit ada, alhamdulillah. Pengen melakukan ini juga, itu juga Ustadz,
Tapi uang umroh tersebut ketika Anda pakai satu untuk menyelamatkan nyawa manusia. Tadi kita contohkan Anda sedang zikir, baca Quran, di depan Anda ada orang yang malang mati kalau nggak Anda tolong. Maka kewajiban Anda adalah menolong dia dan menyingkirkan, mempending lagi zikirnya, mempending zikirnya tadi hadirin. Sama dengan uang tadi. Dengan uang ini bisa menyelamatkan banyak orang, memberi makan banyak orang, dan itu suatu kewajiban hadirin. Tadi kita katakan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Proses kita tazkiyatun nafs ini harus paham masalah ini. Ya, harus paham masalah ini. Jangan sampai kita meninggalkan yang fardu demi untuk mengejar yang sunnah. Ya. Tadi dalam hadis qudsi dikatakan, ya, Allah sangat mencintai dia hamba-hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara menjalankan fardunya. Baru setelah itu yang sunnah. Baru setelah itu yang sunnah. Ya. Dan kebutuhan orang yang ada di depan mata kita itu berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Ya, maka di antara ibadah yang baik adalah ibadah amal soleh yang sesuai dengan keadaan yang ada di depan kita ini. Gitu. Sekarang ini kita ada rezeki, saudara-saudara kita membutuhkan dari sebagian rezeki kita tersebut untuk menyelamatkan nyawanya, ya, untuk menyelamatkan keluarganya karena mereka terkena musibah. Ya. Yang lain juga ada, Ustadz, masjid juga butuh, contohnya ya kan. Alhamdulillah, contohnya masjid masih bisa menjalankan aktivitas kegiatannya, pembayaran listrik bisa, kebersihan juga bisa, air juga sudah ada insya Allah dari uang kasnya. Jadi ada uang lebih yang hadirin punya, masjid kasih juga untuk mereka yang membutuhkan, demi untuk menyelamatkan jiwa mereka, keluarga mereka menjadi lebih wajib. Inilah bidayatus sair yang musyrikah. Inilah bidayatus sair yang musyrikah. Permulaan perjalanan kita yang musyrikah ini harus ar-ruju' ilallah. Rujuk ilallah dengan memahami hukum Allah. Di antara hukum Allah kita harus mendahulukan yang paling penting daripada yang penting. Mendahulukan yang penting daripada yang enggak penting. Mendahulukan yang fardu daripada yang sunnah. Ya. Mendahulukan yang fardu yang pahalanya banyak, pahalanya bisa dinikmati banyak orang, pahalanya bisa berlangsung lama, dibanding yang pahalanya sedikit, yang menikmati hanya 1-2 orang, yang berlangsung hanya saat itu saja. Nah, ini hal-hal yang kita maksud dengan ar-ruju' ilallah ila hukmillah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kita memahami mana amal-amal soleh yang prioritas mesti kita lakukan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga kita semuanya dalam perjalanan kita menuju Allah melalui kajian tazkiyatun nafs ini sedikit tapi mengena. Dan yang terpenting dari apa yang kita dengar dari satu kajian tertentu itu adalah praktek dan mengamalkan hadirin. Ya. Jangan sampai semakin hari kita semakin bertambah ilmu, tapi semakin hari pula kita semakin jauh dari mengamalkan ilmu tersebut. Kama salil himari yahmilu asfara bi'sa masalul qaum. Ya. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab, isinya semuanya ilmu, akan tetapi tidak ada satupun yang diamalkan. Ya, ilmu itu untuk kemudian diamalkan. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin, kata pepatah Arab. Ilmu kalau nggak diamalkan, pengetahuan kalau nggak dipraktekkan, itu sama dengan pohon yang tidak punya buah atau pohon yang nggak bisa menaungi, meneduhi atau memberikan buahnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup,
Mungkin ada yang mau ditambahkan, ditanyakan dari hadirin sekalian. Sudah waktu azan Isya. Jazakumullah khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Hidayah Allah senantiasa Allah berikan kepada kita dan kita tidak dipalingkan dari hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.